Dewan Juri yang terhormat, dunia saat ini adalah dunia di mana negara berkembang merupakan negara dengan ekonomi menengah dan keterbatasan SDM jika dibandingkan dengan negara maju. Dengan potensi maritim yang ada, negara berkembang dapat memanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan perekonomiannya. Salah satunya adalah dengan strategi biru itu sendiri, Dewan Juri terhormat. Negara berkembang juga memiliki potensi seperti di agraris, UMKM, Dewan Juri terhormat. Namun, ketika strategi yang dijalankan, strategi ekonomi biru itu hanya diandalkan di negara berkembang, itu akan memunculkan sebuah permasalahan, seperti akan berkurangnya SDA yang ada karena berfokus dinilai suatu barang tersebut. Selain itu juga akan susah untuk disosialisasikan ke masyarakat jika kita lihat bagaimana background dari masyarakat berkembang tersebut. Masuk ke karakteristik, di sini saya akan mengkarakteristik terlebih dahulu. Strategi ekonomi biru merupakan suatu strategi yang mengandalkan SDA yang ada. Negara berkembang adalah negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih dalam taraf menengah atau sedang berkembang. Masuk ke mekanisme. Yang pertama, kami akan menggantikannya dengan strategi ekonomi hijau, di mana perusahaan masih fokus pada kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk menghindari dampak buruk tersebut lingkungan sekitar. Kedua, kami akan tetap memaksimalkan potensi maritim tersebut dengan memperhatikan aspek-aspek yang ada supaya rantai dalam sebuah sumber daya alam tersebut tidak hilang. Namun kami tidak mengandalkan dari situ. Tiga, kami akan meningkatkan ekonomi agraris mereka. Keempat, kami akan meningkatkan UMKM di negara berkembang tersebut, Dewan Juri terhormat. Masuk ke argumen mengapa mosi ini dapat dijustifikasi. Mari kita lihat bagaimana permasalahan ini ada ketika mereka perusahaan tersebut berusaha untuk memaksimalkan potensi maritim yang ada demi majunya sebuah ekonomi. Untuk masuk di perusahaan tersebut, kami yakin butuh SDM yang mumpuni untuk dapat bekerja dengan baik. Lalu mengapa strategi ekonomi biru ini salah? Satu, tidak semua masyarakat yang ada di pesisir dapat dipekerjakan. Mari kita lihat bagaimana pendidikan di negara berkembang, di mana mereka minim akan adanya teknologi, pemikiran yang baik untuk mengelolanya. Alhasil, ketika strategi ekonomi biru ini ada, kami percaya akan tetap bekerja dengan mereka akan tetap sebagai nelayan, sedangkan yang bekerja di perusahaan mengelola strategi biru itu adalah masyarakat yang memang memiliki pendidikan yang bagus. Kami percaya ketika strategi ini ada, negara berkembang tidak mumpuni, tidak mampu untuk mengelolanya sendiri. Mereka butuh banyak dana seperti alat yang harus mereka sewa, beberapa pekerja dari negara lain yang dapat mengelolanya dengan baik untuk membantu mereka. Alhasil, ketika ini ada, hasil yang didapatkan negara berkembang itu sendiri tidak sebanding dengan potensi maritim yang dimiliki. Beban pembuktian kami di sini adalah ketika misalnya Freeport di mana itu merupakan sumber daya alam di Indonesia, namun karena kita memiliki keterbatasan dari SDM dan alat, kita harus mendatangkan pekerja dari luar. Alhasil yang didapatkan Indonesia hanya beberapa persen, walaupun sekarang sudah cukup tinggi, itu butuh proses yang lama bukan? Dan tetap pekerja-pekerja yang terbaik yang dipekerjakan di situ karena kita ada minim adanya SDM dan alat itu sendiri. Dua, illegal fishing masih belum tertangani secara maksimal. Mari kita lihat dengan luasnya laut yang ada, di mana masih banyak kapal asing yang berusaha untuk mengambil potensi alam kita. Pemerintah sudah melakukan semaksimal mungkin untuk supaya ini tidak terjadi. Namun hasilnya tetap tidak maksimal, Dewan Juri terhormat, karena begitu luas laut yang harus kita jaga. Ketika kita hanya mengandalkan strategi ekonomi biru ini akan susah karena hasil kelautan kita masih banyak yang diambil oleh mereka. Tiga, masyarakat di negara berkembang yang belum memiliki pikiran untuk jangka jauh. Mari kita lihat bagaimana masyarakat di negara berkembang, baik dari mereka yang hanya memikirkan jangka pendeknya saja, seperti mereka melakukan penangkapan ikan yang kecil, yang seharusnya tidak terjadi karena keseimbangan ekosistem akan rusak. Namun mereka berpikir ketika mereka mengambil ikan sebanyak-banyaknya, mereka memikirkan pendapatan mereka yang didapatkan itu sangat banyak. Mereka tidak memikirkan bagaimana jangka jarak jauhnya. Ketika aspek pertama dalam strategi ekonomi biru ini dijalankan, perlu sosialisasi yang lama supaya pikiran mereka terbuka, di mana mereka harus membatasi seperti memancing ikan supaya tetap ada ekosistem yang terjaga. Kami percaya, dilihat dari status quo saat ini, di mana negara sudah mengeluarkan peraturan-peraturan, namun masyarakatnya masih melanggar karena kurangnya sebuah edukasi. Maka dari itu, Dewan Juri terhormat perlu waktu yang lama untuk melakukan sosialisasi tersebut, Dewan Juri terhormat. Tiga, saat ini kita tidak punya data yang rinci mengenai pengelolaan perikanan, ekosistem, dan dampak dari kegiatan manusia. Lihat, ketika ini ada, di mana laut Indonesia misalnya yang begitu luas, banyak nelayan yang ada dan pariwisata yang ada. Ketika ini akan dilakukan, kami percaya akan susah untuk mengumpulkan sebuah data yang begitu luasnya lautan, begitu banyaknya pariwisata. Butuh waktu yang lama untuk mengumpulkan data-data tersebut. Walaupun ketika data tersebut sudah terkumpul, hasilnya tidak akan sama dengan yang ada karena kita negara
berkembang mempunyai teknologi yang kurang untuk dapat mengumpulkan sebuah data yang valid. 4. Ketika COVID-19 ini melanda, seluruh negara ini merusak ekonomi pariwisata, ekonomi pariwisata. Dalam aspek keempat, ekonomi biru merupakan berusaha untuk membangun pariwisata seperti pantai, mangrove. Setelah COVID-19 namun kami percaya ini akan susah. Kita lihat berapa lama COVID-19 ini melanda. Sudah hampir 22 tahun bukan? Bahkan yang kemarin sempat melanda sekarang harus naik lagi. Alhasil apa? Alhasil akan banyak pariwisata pesisir misalnya yang harus dibatasi karena pemerintah tentu akan memikirkan aspek rantai COVID-19 itu menyebar. Alhasil kita tidak dapat mengandalkan perekonomian pesisir pantai tersebut, Tuan Juri yang terhormat. Mengapa? Strategi yang akan kami lakukan jauh lebih baik. Pertama, negara berkembang tentu tidak hanya memiliki potensi maritim, tapi dia punya potensi agraris. Seperti misalnya mereka dapat mengelola pertaniannya, perkebunannya. Lihat bagaimana ketika kita hanya mengandalkan potensi dari maritim yang itu dapat habis jika kita ambil terus-menerus, Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, ketika COVID-19 ini melanda kita, kegiatan kita hanya bisa dilakukan di rumah bukan? Banyak dari kegiatan kita yang dilakukan secara online seperti misalnya kita melakukan perbelanjaan di Shopee, di Tokopedia yang itu jauh akan dapat meningkatkan ekonominya. Tapi bandingkan ketika kita hanya mengandalkan dari strategi ekonomi biru, ketika pariwisata itu tidak secara maksimal karena adanya keterbatasan kegiatan di dalam sosial itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. 3. Kita akan melakukan atau kita akan meningkatkan UMKM yang ada di dalamnya. Lihat bagaimana di negara berkembang tersebut banyak sekali UMKM yang itu dapat meningkatkan perekonomian negara. Lihat bagaimana ketika kita fokus kepada UMKM itu, banyak dari mereka yang jauh akan lebih disosialisasikan bagaimana cara penjualan yang baik dan ketika UMKM itu maju itu dapat bersaing di kancah internasional bukan? Alhasil apa? Alhasil banyak pajak yang didapatkan dari negara berkembang itu sendiri. Misalnya ketika produk UMKM itu dibutuhkan butuh ekspor impor, ketika kita mengekspor suatu barang ke negara yang lain, negara juga akan mendapatkan pajak yang jauh lebih baik bukan, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu bangga menjadi tim pemerintah.